teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Nexindo Audio Nugraha. Nah, kesempatan kali ini kita spesial banget nih. Teman-teman udah pada tahu dong pastinya di depan kita ada siapa nih. Halo Om Wendo. Halo Mas Bro. Jadi pada awalnya saya mewakili Nexindo, pertama-tama pengen berterima kasih banyak dulu sama Om Wendo karena telah mempercayakan brand kita Noiskill sebagai peredaman di kabin mobilnya Pak Wendo nih teman-teman. Terima kasih banyak ya Pak Wendo. Sama-sama ya. Jadi kita di sini mau yang share informasi ya buat teman-teman ya Pak Wendo ya. Ya. Terutama buat teman-teman yang khususnya memang sedang cari-cari peredaman kabin ya kan. Di sini kita selain sharing informasi buat teman-teman, kita juga bisa dapat ilmu yang sangat berharga dari Pak Wendo sendiri nih. Ilmunya apa sih? Yuk kita langsung tanya aja sama Pak Wendo nih. Halo Pak Wendo. Halo. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Oh, siap. Hari ini nih Pak Wendo Oke. nih. Ya. Jadi pertama terima kasih sekali ya saya sampaikan kepada Nexindo yang sudah mensupport peredaman di kendaraan Innova yang berupa Noiskill ya. Noiskill ini kenapa saya pilih? Itu karena dia memiliki beberapa spesifikasi dan juga beberapa produk yang saya rasa cocok untuk kebutuhan di dalam meredam suara di kendaraan kita. Adapun yang mungkin perlu saya sharing di dalam sesi kali ini, sebenarnya kita mengenal ada 3 bentuk soundproofing dari kendaraan ya, peredaman suara ya. Jadi ada yang satu meredam suara, kemudian ada yang meredam getaran, kemudian ada yang meredam panas. Nah, 3 hal itu pada saat kita gabungkan, itu bisa menjadikan kendaraan kita menjadi lebih senyap, lebih tenang, sekaligus lebih nyaman. Nah, pada demikian mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dari sisi peredaman suara. Pada saat kita meredam suara, maka kabin itu otomatis menjadi lebih hening. Bagi kita atau teman-teman yang penggemar musik atau car audio, keheningan ini bisa memberikan tingkat kepuasan di dalam mendengarkan lebih baik. Saya sudah buktikan baru dalam tahapan kap mesin sama pintu saja, itu sudah bertambah hening sekitar 6 desibel. Dan itu menyebabkan suara yang sebelumnya tidak begitu terdengar, sekarang jadi lebih terdengar. Ya. Seakan-akan saya ganti power ya gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, meredam getaran. Kebetulan juga kendaraan yang dicoba itu berjenis diesel yang kita tahu getarannya cukup besar ya. Dengan kita mempergunakan perangkat peredaman getaran ya dari Noiskill, ini maka kita mendapatkan ketenangan di bodi mobil kita. Nah, terus yang ketiga, ini yang juga menarik adalah peredaman panas. Ya, peredaman panas ini kita sama-sama ketahui di iklim Indonesia yang musim hujan dan musim panas gitu ya. Kita membutuhkan juga satu kendaraan yang cukup bisa menjaga suhu kendaraan stabil. Kenapa? Kalau suhu kendaraan stabil itu AC tidak perlu bekerja terlalu keras, otomatis jadi lebih awet. Ya, itu jadi poin bonus yang bisa kita dapatkan dengan melakukan teknik peredaman tepat guna. Nah, perlu saya juga kemukakan kenapa saya selalu bilang tepat guna. Jadi jangan begini, banyak yang teknik yang bahannya satu jenis tapi itu dipakai di seluruh kendaraan. Nah, itu biasanya nanti akan kendaraan bobotnya bertambah berat, tapi efektivitasnya tidak begitu optimal. Bukan berarti tidak ada efeknya, ada tapi tidak optimal. Nah, contoh nih misalnya ya, saya akan bahas satu persatu. Ini bahan yang dipergunakan. Ada yang buat khusus peredam kap mesin ya, NK01 ya. NK01 ini bahannya seperti ini, dia meredam suara dan panas ya, makanya dia dirancang khusus untuk di kap mesin, atau ya bisa juga kita pakai di atap atau tempat-tempat yang cenderung menghasilkan panas berlebih ya. Kemudian ada juga yang sifatnya meredam getaran ya, ini biasanya cocok ditaruh di firewall atau di bagian bawah kendaraan ya. Terus terang di NK03 ya ini ya, NK03 ini sifatnya dia lebih padat. Bisa kita lihat di sini
ya. Dia campuran bahan yang lebih padat, juga udah dilengkapi dengan perekat, jadi tidak perlu lem tambahan ya. Nah, cukup kita pasang secara seksama, dia akan ngikutin kontur dari kendaraan gitu ya. Kemudian ada lagi yang bisa buat pintu ya, NoiseKill 60 ini kalau nggak salah namanya. Di NoiseKill 60 ini kita bisa lihat ada perbedaan lagi. Dia kenapa ditaruh di pintu itu cocok? Pertama, dia sifat kedapnya. Ya, sifat kedapnya. Dia jadikan kalau misalnya kita pakai di pintu, maka mid bass kita bisa bersuara seakan-akan di pintu itu enclosure-nya menjadi lebih kedap. Seperti kayak kita mempergunakan box, ya. Nah, lebih disempurnakan lagi. Ini bahan yang sangat menarik karena ini dari penelitian sementara ini yang saya lakukan sambil menunggu kendaraan saya diinstal, saya ketemu yang bahan NoiseKill 18. Nah, ini bahannya lucu seperti kapas atau memang kapas ya. Kemudian dia dibungkus oleh bahan yang lembut. Nah, ini iseng saya tes juga di home audio. Ternyata dia memiliki sifat memperhalus suara low frekuensi. Jadi dia tidak meredam tapi memperhalus, jadi lebih smooth frekuensinya. Jadi kalau kita punya ruangan yang ada istilahnya bassnya itu kaku, terus kemudian seperti kayak suaranya meledak-ledak ya, jadi tidak halus, tidak lembut gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Ini biasanya dipakai untuk menyempurnakan acoustic treatment lainnya. Jadi ini melengkapi. Misalnya teman-teman sudah pakai peredaman yang bagus, sudah ada perangkat seperti diffusor, ini bisa dipakai untuk menyempurnakan ya. Saya sendiri sudah pakai bukan hanya di mobil tapi juga di sound lab saya ya. Nah, ini dikombinasi biasanya. Jadi ini yang untuk meredam suara, kemudian ini yang untuk melembutkan, sehingga pada saat dipasang di pintu, ditaruh speaker, maka ini akan bekerja sebagai kombinasi dan menghasilkan kualitas suara yang lebih optimal daripada sebelumnya tanpa peredaman. Ya, itu sudah saya buktikan dan dengan bahkan saya ukur gitu ya, memang hasilnya jauh lebih baik. Gitu. Nah, satu lagi ini yang penyempurna dari semuanya adalah NK00, sejenis karet yang kita taruh di pintu ya, karet ya, bahannya ya benar-benar bahan dari karet. Dia nanti akan membuat pintu kita jadi seakan-akan mobil mahal ya, kalau ditutup blep gitu. Ya, kenapa? Dia menjadi tempat yang menyebabkan antara pintu dengan udara luar itu di-shielding, dilindungi ya. Ini yang membuat kalau kita melaju di kecepatan tinggi, kita mendengarkan lebih suaranya lebih kedap daripada sebelumnya ya. Dan ini sekaligus juga membuat kinerja AC kita lebih baik karena udara dingin di dalam itu tidak bocor kemana-mana ya. Jadi kita tidak perlu full didinginin untuk itu ya. Gitu Mas. Gitu ya Pak Wendo ya. Wah, jadi kita jadi nggak sabar nih nungguin mobilnya selesai. Iya. Ini sangat menarik soalnya karena step by stepnya memang kita dokumentasikan dan ini sekaligus bisa menjadi bagian dari sharing ya kepada komunitas Kara Audio bagi mereka yang mungkin masih ragu-ragu ya. Saya mau mobil saya itu diberikan peredaman ya. Tapi saya bingung, sebetulnya saya harus peredam suara, peredam getaran, atau peredam panas. Nah, produk-produk ini ternyata lengkap. Ada yang peredam suara, ada yang peredam getaran, ada yang peredam panas. Tinggal bisa dikonsultasikan mungkin kepada pihak Nextindo. Atau kalau pengen tanya-tanya, boleh ke saya ya. Boleh itu tanya-tanya. Kenapa? Kan saya mengalami langsung prosesnya. Jadi saya, insya Allah saya memahami apa cara kerjanya dan ditaruh di mana, itu silahkan. Kalau mau tanya-tanya ke langsung konsultasi aja tuh sama Pak Wendo. Boleh gitu. Tanya-tanya misalnya mau pakai NK yang tipe berapa, ini cocoknya di mana, Pak Wendo bisa kasih. Justru itu. Jadi itu gunanya kita juga saling sharing dan caring ya. Nah, makasih. Nah, jadi itu dia teman-teman hasil interview kita sama Pak Wendo. Jadi gimana hasil dari peredaman suaranya? Nanti kita lihat nanti pada saat hasilnya semakin komprehensif, semakin integratif, maka kita akan update teman-teman ya. Informasinya lagi. Iya, siap. Oke. Pak Wendo, ya. terima kasih ya untuk pembincangan kali ini.
Semoga sehat-sehat terus kita semua ya Pak Wendo ya. Semoga sehat semuanya ya. Ya. Makasih Pak Wendo.